Halo teman-teman, selamat sore dan bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Jadi, oke. Sekalian saya mau ngetes ya mic di headset yang baru saya beli. Ya. Sekalian nih saya mau ngetes mikrofon di headset yang baru saya beli di beberapa hari yang lalu. Hari ini hari Senin 13 Oktober 2025. Seminggu lagi kita akan memasuki 1 tahun pemerintahan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2025 nanti. Tapi kita nggak akan bahas itu untuk hari ini, dan kita juga nggak akan ngebahas tentang Sylvester Matutina karena ya kita tahu sendiri ternyata selang berapa jam setelah deadline-nya pas ya, jam 9 nggak muncul juga, sudah 8 jam malah nggak muncul juga dan nggak menongolkan batang hidung dan dirinya. Jadi ya udah, berarti kesimpulannya adalah ya. Jadi teman-teman, sebenarnya gini, ya mau kita bahas hari ini tuh sangat-sangat penting sih. Bagaimana kalau kita menghadapi orang modelan kayak mama saya yang satu dunia itu harus mengikuti isi otak dan isi pikiran dari mama saya gitu loh. Nah, otak saya, nah ketika ada orang yang seperti itu, seperti mama saya itu, kita sikapnya harus bagaimana gitu loh. Ya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain ya, kita harus berusaha. Nomor satu, sabar. Dan yang kedua adalah ya kita bijaksana aja dalam menyikapi orang yang seperti itu. Ya, kalau mau kita blok pun orangnya, mungkin di circle terdekat kita udah blok orangnya, tapi di tempat lain akan ada lagi orang yang modelan kayak mama saya itu. Karena banyak teman-teman. Karena lihat, kita satu bumi ini aja isinya udah berapa miliar orang? 7 kan? 7 miliar orang. Dari 7 miliar orang yang ada di muka bumi ini, ada banyak orang yang seperti mama saya itu. Ya, dimanapun berada teman-teman. Gak ngelihat negara mana, gak ngelihat orang suku apa, etnis apa, rasnya apa, agamanya apa, dan yang lain-lain sebagai, atau berapa usianya. Orang gak ngelihat itu, gak ngelihat itu. Itu terjadi karena apa? Satu, ya, kurangnya pengetahuan akan dunia luar. Ya memang, ya kalau kata orang bisa berlindung di balik alasan, ya kan nggak semuanya harus diikutin pak, nggak semuanya harus diketahui juga pak, gitu kan. Nggak semua orang harus kita temenin gitu, nggak harus semua orang kita jadiin koneksi, jadi teman, jadi seterusnya gitu. Harus pilih-pilih juga, ya itu benar, ya itu benar. Cuma kalau nggak kayak gitu teman-teman, ya apa yang kita pelajari dari hidup gitu loh. Buat saya, apa yang saya lakukan selama ini itu adalah pelajaran hidup. Gak usah jauh-jauh. Minggu kemarin aja deh, saya pergi ke Depok, mau melakukan social eksperimen yang saya udah cerita itu. Social eksperimen commute dari Bintaro ke Sekolah Nasional Plus Tunas Global Depok. Di sana, ternyata sekolahnya tuh agak tricky lokasinya. Dia di dalam kawasan permukiman, di pinggir Jalan Margonda Raya. Dan itu di daerah Kristennya Depok, teman-teman. Daerah Depok yang didominasi oleh orang-orang Kristen. Ada 2 gereja, ada 1 tempat pemakaman Kristen, dan banyak anjingnya. Ada beberapa gereja juga di situ. Ada juga gereja yang masuk ke gang malah. Ada rumah duka, ada tanah Pemprov Jakarta atau DKI Jakarta, ya. Tapi saya menuju ke sananya dengan apa? Dengan error, teman-teman.
nyasar. Harusnya saya keluar langsung ke arah Margonda, ini malah saya nyasar keluar ke arah Jalan Arif Rahman Hakim lewat pasar kalau mau putar balik ke Jalan Margonda. Tapi kalau saya nggak melakukan itu, apa yang saya pelajarin? Apa yang saya dapat? Nggak ada, teman-teman. Cuma flat aja pemandangan orang keluar Margonda itu. Tapi dengan kemarin saya melewati pasar pagi Depok di sekitaran stasiun Depok Baru, ya, saya jadi tahu, jadi lihat, oh ini ternyata gitu. Lalu lalang motor beradu lalu lintas di jalanan yang tidak besar, tidak juga untuk mobil. Dan itu kemarin ada motor yang bawa karangan bunga susah lewat, dan bagaimana kemarin kita melihat banyak orang-orang yang nggak mau bantu itu motor. Hanya satu dua, saya juga sempat bantu itu. Iniin karangan bunga motornya. Karena orang baik nggak mau bantu. Orang simply yang di motor ngehindar, gini aja. Nggak ada yang turun, yang turun tuh cuma, yang ngebantu tuh cuma satu, dua, yang penjaga keretanya, palangnya doang. Sisanya orang pada nggak mau bantu, pada udah menengin aja di motor, gitu, kayak gitu tuh. Nah, posisinya kayak gitu, menengin aja di motor. Nah itu apa yang jadi pelajaran itu buat saya? Nggak semua orang itu mau bantu kita dalam keadaan sulit. Kalau kita lagi susah, boro-boro orang mau bantu, ya, orang pada lari semua karena nggak kepengen dibebanin. Orang pada nggak mau semua bantu orang kalau lagi susah. Tapi kalau kitanya lagi nggak susah, kitanya lagi nggak galau, kitanya lagi bener-bener ya mapan lah gitu, punya uang berapa triliun rupiah gitu misalkan, orang pasti akan deket ke kita. Nah itu terjadi kemarin, itu baru, itu realita, teman-teman. Kadang-kadang kita kalau dalam kesulitan itu memang kita harus sendiri, teman-teman, ngelewatinnya. Sama halnya kayak kita ngerjain soal ujian di sekolah atau di kampus, terutama soal ujian akhir. Sulitnya bukan main. Atau lewat pengalaman saya waktu saya kuliah di UT, soalnya Masya Allah susah banget. Susah banget. Tapi itu harus saya kerjain, karena nggak ada yang bisa bantu. Kalau offline di ruang itu, tau nggak? Itu semua kanan kiri depan belakang itu beda studi, beda fakultas. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak curang, tidak culas, gitu. Menunjukkan apa? Kita dituntut integritas kita di situ. Makanya kita dibuat ngerjain soalnya sendiri. Di UT lah tempat saya belajar hidup, teman-teman. Belajar hidup bagaimana kadangkala dalam keadaan sesulit itu, memang nggak ada lagi yang bisa menolong selain diri kita sendiri, yang harus berupaya dengan keras melewati kesusahan itu, melewati kesulitan itu, tanpa rely on apapun kecuali rely kepada Allah, ya. Karena apa? Percuma kita mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kalau kita nggak ngemaknain itu. Itu aja. Jadi kalau saya boleh bilang, ya, menghadapi orang modelan kayak mama saya itu, yang pertama yaitu kurang pergaulan dengan dunia luar. Ya ibaratnya kurang turun ke jalan lah, intinya gitu. Ya. Saya lebih tahu nggak? Dari saya umur berapa ya? Habis lulus SMA malah. Dari saya SMA itu, saya udah main-main keluar. Gak ada lagi saya cerita main-main di dalam rumah aja kayak katak dalam tempurung gitu. Saya banyak jalan. Kemarin memang itu saya sengaja jalan ke Depok itu. Kalau nggak itu gimana saya mau mendapat satu ininya,
Lu bayangin aja. Makanya kenapa saya sekalian coba tes mikrofon ini, karena memang ini penting buat saya sampaikan. Kenapa? Mau tahu nggak? Kenapa orang menghindar ketika kita dalam keadaan sulit? Kenapa kita dalam keadaan susah, orang malah justru menjauh? Bisa jadi mereka sedang dalam kesulitan yang sama dengan kita. Satu. Yang kedua, mereka juga sedang berjuang keluar dari kesusahannya. Yang ketiga, karena mereka memang gak mau disusahin. Udah susah tambah susah. Gak mau kan? Gitu. Jadi kawan-kawanku semuanya, memang kalau orang model seperti mama saya itu, apa ya? Kenapa kok bisa? Karena ya kurang luas daya. Kalau bahasa kasar saya, jelajahnya kurang, atau jelajahnya tuh cuma dari titik ke titik yang udah ditentuin. Misal kayak tadi tuh, kantor adik saya balik pulang ke kosannya dari rumah ke Dramaga Bogor, naik mobilnya mewah lagi, Camry, ya, mobil pejabat lagi, pejabat negara. Wah, coba itu bayangin, terbungkus di dalam sebuah besi aluminium yang digerakkan dengan mesin, dioperasikan oleh kita, mengantar dari satu titik ke titik yang udah ditentuin. Gitu loh. Sementara saya tidak suka dengan seperti itu. Dari titik ke titik yang ditentuin. Memang berangkatnya iya. Kayak kemarin saya ke Depok itu. Berangkatnya iya ke titik yang sudah saya tentukan. Tapi pulang dari sana, saya kan gak langsung pulang. Muter dulu kemana kan. Saya main dulu ke kota tua Jakarta kan. Baru pulang setelahnya. Dan pulangnya pun juga nggak pakai kereta, pakai KRL. Kenapa? Udah bosen. Ya. Ada email lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kita nggak perlu marah dengan orang model seperti mama saya itu. Pertama karena jelajahnya kurang, makanya karena jelajahnya kurang, cakrawala pun kurang terbuka. Dan hampir semua dari keluarga mama saya begitu. Rata-rata pada orang mendem di rumah semua. Kalaupun keluar, pergi pun cuma dari satu titik ke titik yang udah ditentuin aja. Nggak kemana dulu gitu misalkan, dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kayak suatu dunia itu harus mengikuti isi otak dan isi pikirannya dari orang modern kayak mama saya itu. Daya jelajahnya kurang, cakrawalanya kurang terbuka. Nah, bagaimana agar cakrawala kita bisa terbuka? Banyak keluar teman-teman. Cakrawala itu bagaimana mau terbuka kalau kita cuma di rumah doang? Cakrawala itu bagaimana kalau mau kebuka kalau kita cuma sekedar buka WA terus medsos doang? Cakrawala bagaimana mau buka kalau kita nonton YouTube cuma nontonnya itu aja gitu. Ya. Sekarang bagaimana saya bisa memanfaatkan AI dan menjadi AI entusias saya? Ya karena saya
membuka cakrawala saya terhadap AI. Akibatnya apa? Alhamdulillah, saya sekarang mahir mengoperasikan AI. Ya, Anda mau tanya, Anda mau belajar ChatGPT dengan saya, sini datang. Anda mau belajar bikin gambar pakai Google Gemini, sini belajar. Anda mau belajar bikin lagu pakai AI, sini sama saya. Saya kasih cuma-cuma kok. Ya. Saya kasih cuma-cuma kalau Anda mau. Saya ada banyak ilmu, banyak pengetahuan yang mau saya share sebenarnya. Tinggal Anda datang aja ke saya, gak usah bayar, gak usah apa. Anda kalau ke rumah saya sediain makan, saya sediain minum. Anda pulang tinggal bawa ilmu yang saya bagi. Itu aja. Sekarang begini, ya. Sekarang begini teman-teman. Yang namanya kita menjadi orang bijak, wise, ya, itu tidak lewat pelajaran di sekolah. Ya. Kita belajar bijak seperti saya ini. Saya umur 31 memang masih muda dan masih sangat muda saya. Tapi kenapa saya memilih untuk makin tua, makin bijak? Bijaksana itu, wisdom itu tidak diajarkan di sekolah. Apalagi di Indonesia. Lu mau belajar bijaksana di sekolah-sekolah di Indonesia dengan kurikulum kagak jelas. Tiap menteri, tiap presiden gonta-ganti kurikulum, bongkar pasang kurikulum, tergantung kepentingannya, tergantung pasarnya, tergantung apanya, jejak mau yang mau ditinggalinnya. Ya nggak bakalan ini teman-teman. Nggak bakal diajarin di sekolah bagaimana pelajaran untuk menjadi seorang yang bijaksana itu. Kenapa saya memilih untuk menjadi bijaksana? Ya, kayak waktu itu saya bilang di Masjid Al-Karam secara terang-terangan. Ya terserah orang mau bagaimana ya, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Untuk kita kayak gitu. Dan ya kita jangan memandang orang dari kontroversinya, karena semua orang punya sisi kontroversi, termasuk saya. Saya juga punya sisi kontroversi. Itu kan bijak banget kan? Gak banyak orang yang mau kayak gitu, yang mau bicara seperti itu. Kenapa? Karena orang mau merasa dirinya benar terus. Karena orang mau dipandang baik terus. Orang gak pengen dipandang dari sisi kontroversinya. Tapi pada kenyataannya semua dari kita pasti punya sisi kontroversi. Itu dari mana pelajaran bijaksana itu saya dapat? Bukan dari orang tua saya, tapi dari kehidupan. Bukan dari sekolah, tapi dari kehidupan. Ya. Kehidupanlah yang mengajar, Kehidupanlah yang mengajarkan saya jadi seperti ini, teman-teman. Tidak yang lain. Tidak. Sama sekali enggak. Ada banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang gak diajarin di sekolah, tapi berguna buat kita di masa depan. Dan sayangnya tidak banyak orang tua yang mau mengajarin ini kepada anaknya. Kebanyakan orang tua di Indonesia cuma mau ngajarin, nak, kamu sekolah benar-benar supaya kamu dapat kuliah di kamu sekolah benar-benar supaya kamu bisa kuliah, kamu kuliah dengan benar supaya kamu dapat kerja dengan gaji yang besar. Ya. Kamu kerja dengan gaji yang besar supaya kelak kalau kamu nanti menikah dapat pendamping yang penghasilannya juga besar. Itu salah, teman-teman. Itu salah. Kita pergi berkuliah itu, kita meninggikan darjah pendidikan kita itu bukan untuk nyari kerja.
Tahu nggak kenapa saya banyak ditolak lamaran kerja saya? Terutama terutama ngajar bahasa Inggris. Tahu nggak kenapa? Ijazah S1 administrasi saya, gelar sarjana administrasi bisnis saya nggak berguna untuk itu. Nggak berguna untuk itu. Padahal kita sering terjebak dalam stigma. Oh iya, kalau kerja paling nggak S1 lah Pak. Kalau udah S1 udah aman. Nah saya udah S1 masih aja kayak gini. Tandanya apa? Ijazah sarjana administrasi bisnis saya nggak berguna, tau nggak? Cuma sekedar hiasan doang. Cuma sekedar nambah gelar di belakang nama saya. SAB, sarjana administrasi bisnis. BBA, Bachelor of Business Administration. Coba bagaimana? Anda tahu nggak? Beberapa orang yang S1 kayak saya ke end up apa kalau di Indonesia? Cuma kerja jadi kacung. Atau paling nggak deal dengan orang-orang yang susah nyari kerja. Kata mama saya lagi, paling nggak S2 lah kalau mau aman ini di Indonesia. Maaf ya, S2, maaf ya, nih maaf nih, saya ngomong apa adanya. Orang mau S2 sekalipun, maaf kata, di Indonesia ujung-ujungnya cuma jadi kacung. Cuma jadi kacung kalau S2. Udah doktor, S3, ujungnya tetap aja jadi kacung. Kenapa? Anda tahu nggak kenapa? Di sini, di Indonesia ini, ijazah kita semua gak akan berguna buat nyari kerja. Gak menjamin dapat kerja, tau nggak? Siapa yang ngajarin saya ngomong kayak gini? Pengalaman hidup. Kehidupan yang ngajarin saya ngomong kayak gini. Walaupun bisa juga salah. Saya terbuka untuk dikoreksi. Saya terbuka untuk diluruskan. Tapi realitanya begitu. Realitanya seperti itu. Di Indonesia, ya, Anda para pemirsa, kalau gak punya ordal, gak punya koneksi, gak punya kemampuan untuk berjilat lidah, gak lidah Anda pemirsa tidak panjang untuk menjilat, gak bakal dapat apapun, gak bakal berguna. Nggak bakalan apa. Sekalipun CV kita udah CV bintang 5 lah. CV bintang 5 lah. Oke, CV bintang 5. Tapi at the end of the day apa? Orang kalau nggak panjang lidahnya untuk menjilat, nggak bakal bisa jadi apa-apa di negara ini. Orang nggak punya ordal, nggak punya akses, nggak bakal jadi apa-apa di negara ini. Itulah makanya kenapa saya bicara. Saya itu lebih mengapresiasi orang dapat kerja karena tangannya dia sendiri, karena usahanya dia sendiri, nggak pakai ordal-ordalan, nggak pakai akses-aksesan, tapi dia berjuang pakai jalur sendiri, ikut seleksi, ikut prosedur dengan betul, tahapan-tahapannya semua diikut dan seterusnya. Hal seperti itu yang saya apresiasi, bukan dengan ordal-ordal, apalagi suap-suap, taruh sekian rupiah. Nih mahar buat saya terima, nih kalau ini mahar buat saya terima kerja ya, kalau enggak ini ya ini. Taunya apa? Uang kita diambil, kita ya kagak terima. Artinya sama aja apa? Dibohongin, dikibulin. Kenapa? Orang cuma mau duitnya doang. Orang cuma mau duitnya doang. Mempekerjakan kita aja kagak coy. Lu pikir nggak sampai situ?
Mudah-mudahan Anda paham, ya. Kenapa cakrawala saya bisa terbuka itu? Kehidupan yang ngajarin. Jalanan yang keras dan penuh dinamika ini yang ngajarin saya kehidupan. Nah, itu kan makanya saya bilang, kalau kita tidak siap dengan dinamika di jalanan, baiknya gak usah bawa kendaraan deh. Kalau kita nggak siap dengan dinamika yang terjadi di jalanan, nggak usah bawa kendaraan, nggak usah bawa mobil, nggak usah bawa motor. Kenapa? Jalanan itu dinamis. Aspal bisa jadi tarmak, tarmak bisa jadi batu, batu bisa jadi tanah, tanah bisa jadi rumput, rumput bisa jadi air. Itulah jalanan, teman-teman. Dinamis, nggak statis, nggak aspal, aspal aja, tarmak, tarmak aja, gitu. Enggak, teman-teman. Walaupun jalanan itu kelihatannya cuma tanah doang, toh kita bakal ketemu lagi sama tarmak, ya nggak? Toh kita ketemu lagi sama yang namanya gravel. Kau gravel nggak, teman-teman? Nanti googling ya, cari bahasa Indonesia apa gravel itu. Kayak gitu, teman-teman. Itulah jalanan, teman-teman. Jalanan yang keras dan dinamis inilah yang mengajarkan saya untuk seperti ini. Ya, ilmu jalanan. Jadi saya belajar bijaksana dari jalanan, teman-teman. Semakin banyak kita berjalan, semakin banyak hal dalam hidup yang bisa kita pelajarin. Semakin banyak hal dalam hidup yang bisa kita dapat. Semakin banyak hal dari hidup yang bisa kita dapat hikmahnya. Kalau kita banyak berjalan, teman-teman. Dan dari jalan, kita juga bisa tahu. Seperti yang tadi saya bilang, jalan aja dinamis, apalagi hidup. Ya. Makanya, sekali lagi saya bilang, dengan kita banyak berjalan, makin banyak hal yang kita dapat dalam hidup. Karena sejatinya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat sore dan sampai ketemu lagi.